Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Dimas Ardiansa. Saya sebagai presentator ketiga dari tim 02. Saya berasal dari kelas 102 dan saya sekolah di SMA Negeri 1 Torgamba. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai ekosistem dan interaksinya dengan mata pelajaran biologi dan alokasi waktu 5 menit. Sebelum lanjut ke materi pembahasan, saya ada satu quotes di mana quotes ini saya ambil dari B.J. Habibie, yaitu yang berbunyi, "Kesuksesan bukanlah milik orang yang pintar, melainkan kesuksesan adalah milik orang yang senantiasa selalu berusaha." Jadi, saya harap teman-teman dapat berusaha buat mempelajari atau memahami materi yang saya berikan ini. Dan saya harap materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman. Baik, materi yang pertama ada interaksi antar komponen ekosistem. Bentuk interaksi antara komponen biotik dapat terjadi antara spesies yang sama atau spesies yang berbeda. Interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik mengakibatkan terjadinya aliran energi dan daur biogeokimia. Selanjutnya ada interaksi antar spesies. Organisme tidak dapat hidup sendiri, melainkan harus berkelompok menempati suatu ruang tertentu dan saling berinteraksi, baik berinteraksi secara positif, negatif, netral, atau kombinasinya. Interaksi yang terjadi antar spesies anggota populasi akan mempengaruhi kehidupan dan kecepatan pertumbuhan populasi. Terdapat beberapa tipe antar spesies, yaitu netralisme, kompetisi atau biasa disebut persaingan, komensalisme, amensalisme. Pertama ada netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang masing-masing tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Netralisme terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan yang berbeda, misalnya seperti sapi dan kucing. Sapi mencari rumput untuk sumber makanannya, sedangkan kucing harus memburu tikus untuk mencari makanannya. Selanjutnya ada kompetisi atau biasa disebut persaingan. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang saling menghalangi. Hal ini terjadi karena masing-masing spesies memiliki kebutuhan yang sama. Spesies bersaing memperebutkan sesuatu yang diperlukan untuk hidupnya. Contohnya seperti tempat atau tempat tinggal, serta makanan, air, sinar matahari, udara, dan pasangan kawinnya. Persaingan dapat mengakibatkan salah satu pihak tersingkir atau harus berpindah ke tempat yang lainnya. Kompetisi persaingan dibagi antara dua macam. Yang pertama ada kompetisi intraspesifik. Kompetisi intraspesifik adalah persaingan yang terjadi antara organisme atau individu-individu yang spesiesnya sama. Contohnya, kambing jantan dengan kambing jantan yang memperebutkan pasangan kawinnya. Selanjutnya ada kompetisi interspesifik. Kompetisi interspesifik yaitu persaingan yang terjadi antara suatu organisme atau individu yang berbeda spesifis. Contohnya tanaman jagung dan rumput yang sama-sama tumbuh di ladang. Nike atau relung adalah posisi suatu organisme dalam ekosistem dan peranan fungsionalnya. Contohnya tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel pada pohon. Selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang salah satu pihak untung, sedangkan pihak lain tidak terpengaruh oleh adanya asosiasi atau tidak dirugikan. Contohnya tumbuhan paku dan anggrek yang hidup menempel pada pohon. Selanjutnya ada amensalisme. Amensalisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang berakibat salah satu pihak dirugikan, sedangkan salah satu pihak tidak terjadi apa-apa atau tidak dirugikan sama sekali. Kasus ini disebut oleh fenomena alelopati. Alelopati adalah fenomena ketika suatu organisme menghasilkan zat kimia yang mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, dan reproduksi organisme lain di sekitarnya. Zat kimia yang dihasilkan disebut alelokimia. Alelokimia adalah berupa metabolit sekunder yang tidak diperlukan dalam metabolisme organisme alelopati. Contohnya, nerium oleander menghasilkan racun oleandrit yang mematikan bagi manusia, serta ganggang atau biasa disebut hydroquinone dan skenedesmus
yang menghasilkan antibiotik yang dapat mematikan bakteri tertentu. Sekianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kesalahpahaman dalam perkataan yang saya ucapkan secara sengaja atau tidak sengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.